Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Miftahluda dengan NRP 5026-231-207 dari kelas PSOA. Jadi, pada video kali ini saya akan membawakan video dari modul Lab Cisco Networking Academy yang berjudul Use Ansible to Backup and Configure a Device. Jadi, modul ini akan mengajarkan saya bagaimana menggunakan Ansible untuk mengotomatisasi tugas-tugas dasar manajemen perangkat jaringan. Nah, mulai dari melakukan backup konfigurasi router hingga mengatur alamat IP pada perangkat Cisco CSR 1000V. Jadi, video ini akan saya buat dengan uh, format step by step sehingga meskipun saya benar-benar baru belajar, tetapi saya bisa mengikuti setiap langkah dengan jelas. Jadi saya akan menunjukkan cara dari menjalankan virtual machine, mengatur file konfigurasi Ansible, membuat playbook untuk backup, hingga akhirnya mengonfigurasi IP pada router virtual. Jadi selain itu saya juga akan uh, berbicara ketika di setiap bagian agar Anda tidak hanya melihat perintah yang dijalankan, tetapi juga memahami konteks dan alasan dibalik setiap langkah yang saya jalankan. Dengan begitu, saya akan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana Ansible bekerja dalam mengolah perangkat jaringan. Jadi, langsung saja saya mulai dengan menyalakan virtual mesinnya terlebih dahulu. Oke. Ini masih menunggu bootingnya terlebih dahulu. Oke, jadi pada bagian pertama ini saya memulai dengan menyalakan dua virtual machine terlebih dahulu yang menjadi inti dari lab kita, yaitu device virtual machine dan CSR 1000V. Jadi untuk yang device virtual machine berfungsi sebagai lingkungan kerja utama tempat saya menjalankan Ansible, sedangkan CSR 1000 untuk router virtual Cisco yang bakal saya kelola. Jadi untuk langkah pertama, saya membuka aplikasi virtualisasi yang kami gunakan, bisa VirtualBox atau VMware dengan nama device, lalu seperti biasa klik start untuk menyalakannya. Setelah device VM aktif, saya juga start hal yang sama untuk CSR. Sebentar. Oke. Jadi kalau kalian belum pernah menginstal virtual machine ini sebelumnya, pastikan kalian sudah menyelesaikan lab instalasi yang ada di modul
Cisco NetAchat. Namun jika sudah, cukup jalankan kedua virtual machine tersebut. Nah, dengan kedua virtual machine ini aktif, saya akan coba melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu konfigurasi Ansible. Bagian ini penting karena Ansible akan menjadi alat otomatisasi yang akan saya gunakan untuk melakukan backup konfigurasi dan juga mengatur IP pada router CSR. Jadi pastikan kedua virtual machine berjalan dengan baik sebelum kita lanjut. Oke. Baik, saya lanjut ke part 2, yaitu configure Ansible. Jadi yang pertama saya akan membuka VS Code terlebih dahulu di dalam device virtual machine. Oke, di sini saya disuruh mengarahkan ke folder Ansible. Saya belum tahu betul apakah folder Ansible itu otomatis terbuat atau enggak. Sebentar. Loh. Oke, saya udah masuk ke folder Ansible, ke Visual Code. Lalu selanjutnya saya akan edit file host. Sebentar. Di folder Ansible, file host. Oke. Di ini tuh informasi login ke CSR itu ada username, password, dan IP. Jadi file ini menghubungkan Ansible di device dengan router CSR. Oke, selanjutnya saya akan cek versi Ansible di device virtual machine. Oke, sebentar. Oke, di sini muncul versi 2.9.9 dan lokasi default di mana ya? Oh ini Ansible CFG.
Oke, untuk selanjutnya menampilkan file default Ansible CFG di device virtual machine. Oke, sebentar. Oh, oke. Perhatikan bahwa default inventory ada di oke, sebentar. Oke, default inventory ada di host ya. Oke. Oke, lanjut. Step berikutnya edit file. Saya akan mengedit file Ansible lokal di folder Ansible CSR yang tadi. Sebentar. Oke, di sini. Oke, udah. Nah, dengan ini Ansible akan menggunakan file host lokal, bukan default globalnya ya. Oke, untuk part 2 mungkin langkah-langkahnya sampai sini aja. Sebentar. Oke. Tadi itu kita masuk ke bagian kedua, yaitu konfigurasi Ansible. Semua langkah di bagian ini dilakukan di dalam device virtual machine karena Ansible dijalankan dari sana. Untuk yang pertama tadi saya membuka Visual Studio Code di device virtual machine seperti biasa. Dari menu file saya pilih open folder, lalu saya arahkan ke folder Ansible. Nah, terus di dalam folder ini terdapat subdirektori Ansible CSR yang akan menjadi tempat kita melakukan sesuatu nantinya. Setelah folder terbuka, saya bisa melihat file-file yang akan digunakan untuk konfigurasi. Nah, langkah berikutnya adalah mengedit file host atau inventory file. File ini berfungsi untuk mendefinisikan perangkat yang akan dikelola oleh Ansible. Saya menambahkan baris berikut sebentar. Nah, tadi. Oke, di sini ini tadi yang saya tambahkan. Lalu ini tuh bakal digunakan di playbook, sedangkan variabel Ansible user, Ansible password, dan Ansible host berisi kredensial login ke router CSR. Jadi meskipun kita bekerja dari device, sebenarnya kita juga sedang menyiapkan agar Ansible bisa terhubung ke CSR. Setelah itu saya mengecek versi Ansible tadi dengan perintah Ansible version. Hasilnya menunjukkan bahwa saya menggunakan Ansible versi 2.9.9 dengan file konfigurasi default berada di Ansible CFG. Saya kemudian menampilkan juga isi file konfigurasi default menggunakan perintah get more. Jadi ini tadi outputnya. Oke. Nah, di situ juga sudah saya tunjukkan terlihat bahwa inventory default berada di host. Namun dalam lab ini kita tidak menggunakan konfigurasi global. Kita akan membuat konfigurasi lokal agar lebih terisolasi. Jadi saya membuka file Ansible CFG di folder Ansible CSR dan menambahkan beberapa baris konfigurasi sebagai berikut.
Oke, di sini saya akan bahas satu persatu tiap barisnya. Untuk inventory itu agar Ansible menggunakan file host lokal. Lalu untuk host key untuk menonaktifkan pemeriksaan fingerprint SSH. Untuk untuk file enable untuk membuat file retrieve ketika playbook gagal. Untuk depreciation untuk menonaktifkan peringatan fitur lama. Nah, dengan konfigurasi ini Ansible di device virtual machine sudah siap untuk dijalankan dengan router CSR. Jadi bagian kedua ini adalah fondasi penting sebelum kita bisa menjalankan playbook untuk backup maupun konfigurasi IP. Terus juga semua pengaturan dilakukan di device virtual machine, sementara CSR-nya hanya akan diakses melalui informasi yang kita masukkan ke file host nantinya. Oke, terus saya mau jeda minum dulu. Oke, saya langsung lanjut ke part 3 yaitu use Ansible to backup configuration. Untuk step by stepnya saya akan membuat playbook baru terlebih dahulu di folder Ansible CSR. Oke, sebentar. Oke, saya akan membuat file baru bernama backup Cisco router playbook. YAML. Sebentar. Lalu akan saya isi playbooknya dengan kode YAML. Bentar. Oke, selanjutnya ini untuk isian playbooknya. Selanjutnya saya akan tes koneksinya ke CSR terlebih dahulu. Oke, sebentar. Betul.
akan menunggu terlebih dahulu. Oke, nanti setelah ini saya akan membuat folder backupnya juga. Terus coba jalankan playbooknya. Terus yang terakhir itu memverifikasi hasil backupannya juga di terminal device virtual machine ini. Yang nantinya file itu berisi konfigurasi running dari CSR. Oke, ini mungkin emang lama ya, sebentar. Banyak soalnya yang di loading. Oh, ternyata boleh dihentikan. Oh, oke, udah. Kirain tadi harus diselesaikan hingga selesai, ternyata boleh dihentikan. Oke, selanjutnya saya akan membuat folder backupnya ya. Oke. Oke, udah. Selanjutnya saya akan coba jalankan playbooknya. Loh, backup Cisco router playbook kok nggak ada ya? Sebentar, apa salah nama? Oh, kayaknya wait. Warning, provide host list is empty on the local host, not the oh. Oke, sebentar. Backup Cisco router. Oke,
Oke, sebentar, terdapat error. Ini tuh biasanya muncul karena Ansible tuh tidak bisa menemukan file YAML yang telah saya buat. Jadi ada beberapa hal yang perlu dicek supaya jelas pas. Sebentar. Ntar saya cek filenya terlebih dahulu aja. File. Loh, kok nggak ada ya? Oh, sebentar, seperti unsave. Belum saya save ternyata. Oke, sebentar. Oke, coba saya ulangi lagi. Aduh. Bentar. Duh, sama aja. Sebentar. Oke. Udah. Nah, sepertinya karena saya di terminal belum berada di folder yang tepat. Sebentar. Saya ulangi lagi. Nah, waduh. Oke, sebentar. Nah, waktu saya tanya AI, di sini errornya jelas. Jadi folder backup belum ada sehingga Ansible gagal menyimpan hasil output. Jadi walaupun playbooknya sudah benar, dia tidak bisa menaruh file karena direktori tujuan tidak temukan. Nah, ini sepertinya karena saya tadi buat file backupnya itu di folder yang salah. Oke, sebentar. Saya buat file backupnya lagi. Nah, oke. Saya jalankan ulang. Oke. Nah, berhasil. Jadi mungkin sebelumnya di video sebelumnya itu saya ada terdapat error yang fatal juga sehingga saya tidak bisa menyelesaikan. Mungkin karena terkadang saya tidak teliti menaruh filenya di folder yang tidak tepat. Nah, di sini saya lebih berhati-hati lagi. Dan sekarang setelah selesai saya coba cek hasil backupnya ya. Oke, ini. Oke. Nah, tadi itu kita masuk ke bagian ketiga, melakukan backup konfigurasi router menggunakan Ansible. Semua langkah di bagian ini dilakukan di device virtual machine karena Ansible dijalankan dari sana. Untuk router CSR hanya menjadi target yang diakses melalui playbook. Untuk yang pertama, tadi saya membuka Visual Studio Code di device virtual machine lalu membuat sebuah file baru di folder Ansible CSR dengan nama tadi backup Cisco router playbook YAML. File itu tuh berisi playbook Ansible yang saya gunakan untuk melakukan backup konfigurasi.
Isi playbooknya terdiri dari satu play dengan 2 task. Play ini diberi nama sebentar. Automatic backup of running config dan ditujukan untuk OS dengan alias CSR. Task pertama menggunakan modul iOS command untuk menjalankan perintah show running config pada router CSR. Output dari perintah ini disimpan ke dalam variabel config-nya. Untuk task kedua menggunakan modul copy untuk menyimpankan hasil output tersebut ke dalam sebuah file teks di folder backup dengan nama showrun csr.txt. Nah, setelah playbook selesai ditulis di VS Code, saya beralih ke terminal di virtual machine untuk memastikan koneksi ke router dan berhasil muncul. Meskipun tadi saya tidak tahu kalau boleh diberhentikan, jadi sedikit memakan waktu. Oke, setelah ping berhasil, saya membuat folder backup dengan perintah fkdir backup. Selanjutnya saya menjalankan playbooknya. Hasil eksekusi playbook ditampilkan dalam bentuk recap yang menunjukkan bahwa tes berhasil berjalan. Untuk yang terakhir, saya membuka file hasil backup tadi dengan perintah cat. Di dalam file ini terdapat tadi, sebentar saya tunjukkan. Nah, ini terdapat konfigurasi lengkap dari router CSR yang berarti proses backup berhasil dilakukan. Dengan langkah ini, saya sudah memiliki salinan konfigurasi router yang tersimpan aman di device virtual machine. Backup ini sangat penting untuk keperluan dokumentasi maupun pemulihan konfigurasi jika terjadi masalah di perangkat jaringan. Oke, sebentar. Oke, lanjut ke part 4, use Ansible to configure a device. Jadi untuk pertama saya akan memeriksa file host-nya terlebih dahulu. Oke. Get host. Oke, selanjutnya bentar, saya lihat dulu outputnya. Memastikan ada baris Ansible user, Ansible password, Ansible host. Oke. Selanjutnya saya akan membuat playbook baru lagi untuk konfigurasi IP. Oke, sekarang saya buka VS Code. Waduh. Oke, saya buat file baru lagi dengan nama Cisco router config playbook. Saya akan isi dengan saya coba tes koneksinya lagi. Aduh. Oke, berhasil ya. Selanjutnya saya buat folder lagi dengan nama iOS configuration. Ini bukan di VS Code tapi langsung di terminalnya. Oke, udah. Lalu saya coba jalankan playbook IP yang saya buat tadi filenya. Oke, sebentar.
Oke, nggak ada yang fail. Selanjutnya saya akan verifikasi hasil konfigurasi itu tadi. Sebentar. Oke. Nah, file ini tuh berisi hasil perintah show IP dari CSR. Nah, ini nih. Oke, tadi secara singkat saya masuk ke bagian keempat, yaitu menggunakan Ansible untuk mengkonfigurasi perangkat. Semua langkah di bagian ini dilakukan di device virtual machine sama seperti part 3 tadi, karena Ansible dijalankan dari sana. Terus router CSR hanya menjadi target yang akan menerima konfigurasi. Untuk yang pertama tadi, saya memastikan isi file host sudah benar dengan mengetik cat host di terminal. Dari outputnya tadi terlihat bahwa CSR sudah terhubung dengan username, password, dan alamat IP router. Selanjutnya saya membuka Visual Studio Code untuk membuat file baru, playbook. Terus di dalam playbook tadi, task pertama menggunakan modul isconfig untuk masuk ke mode konfigurasi interface dan menambahkan deskripsi serta dua alamat IP, yaitu alamat global tadi dan alamat link lokal. Terus task kedua itu sebentar. Oke. Task kedua menggunakan modul IOS command untuk menjalankan perintah show IP, lalu menyimpan hasilnya ke variable output. Terus setelah playbook itu, setelah saya save di Visual Studio Code, saya kembali ke terminal untuk memastikan koneksi ke router dengan perintah ping tadi berhasil. Terus saya juga setelahnya membuat folder iOS configuration dengan perintah mkdir iOS configuration. Terus apalagi ya? Saya menjalankan playbook dengan perintah Ansible tadi. Terus output menunjukkan, sebentar saya tunjukkan sekalian. Oke, output menunjukkan bahwa konfigurasi berhasil diterapkan dan recap menampilkan status oke dengan beberapa perubahan. Terus terakhir saya membuka file hasil perintah hasil dengan perintah cat. Di dalam file ini terdapat hasil perintah waduh sebentar. Nah, ini menunjukkan bahwa interface Gigabyte Ethernet sudah aktif dalam alamat IP yang baru saja saya konfigurasi. Dengan langkah ini saya berhasil menggunakan Ansible untuk tidak hanya melakukan backup tetapi juga mengkonfigurasi perangkat jaringan secara otomatis. Itu membuktikan kekuatan Ansible dalam mengelola perangkat Cisco dengan cara yang efisien dan terstruktur. Oke, sebentar. Oke, dengan selesainya bagian keempat ini, yaitu yang terakhir, saya sudah berhasil menjalankan seluruh rangkaian modul lab dari Cisco Networking Academy yang berjudulkan Use Ansible to Backup and Configure a Device tanpa error sama sekali seperti video-video sebelumnya. Jadi mari saya rangkum kembali secara singkat. Yang pertama tadi saya menyalakan device virtual machine dan CSR bebarengan sebagai fondasi saya menjalankan perintah-perintah. Terus kedua saya mengkonfigurasi Ansible agar bisa berkomunikasi dengan router. Lalu yang ketiga saya membuat playbook untuk melakukan backup
konfigurasi router secara otomatis, dan yang terakhir tadi saya membuat playbook untuk mengatur alamat IP pada interface router CSR. Jadi dari lab ini saya bisa melihat bagaimana Ansible mempermudah pekerjaan administrator jaringan dengan cara efisien dan struktur contohnya. Tidak hanya backup, tetapi juga konfigurasi perangkat bisa dilakukan secara otomatis dengan playbook yang sederhana. Jadi saya Ahmad Andi Mikoluda, NRP 5026-231-207 dari kelas PSOA mengucapkan terima kasih sudah mengikuti video saya ini. Dan mohon maaf saya telat mengumpulkan video 1 hari karena sebelumnya saya sudah mencoba install CSR ulang karena di waktu jam kelas waktu itu tidak bisa menginstalnya, jadi saya harus mencobanya sendiri di rumah sehingga baru kemarin saya selesai dan sekarang saya baru bisa melanjutkan modul-modul yang ada pada lab. Jadi semoga video kali ini membantu kalian semua memahami dasar-dasar penggunaan Ansible dalam mengelola perangkat jaringan. Sampai jumpa di video berikutnya.